Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan saya Yaya Khairia, calon guru penggerak angkatan 9 SMK Lab Business School Kota Tangerang, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Webinar penerapan budaya positif di sekolah. Budaya positif cerminan transformasi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Lab Business School Tangerang, Ibu Mardiana SPD MM. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Lab Business School Tangerang. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Program Studi SMK Lab Business School Tangerang, serta yang teristimewa para hadirin sekalian yang hadir dalam acara webinar penerapan budaya positif di sekolah, budaya positif, cerminan transformasi pendidikan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat saya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama meskipun secara maya di dalam acara ini. Tak lupa juga kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada BGP Provinsi Banten dan SMK Lab Business School Tangerang yang telah memfasilitasi kegiatan webinar pada hari ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar yang telah meluangkan waktunya dan atas antusiasme yang sangat luar biasa untuk turut ikut serta dalam acara webinar penerapan budaya positif di sekolah, budaya positif, cerminan transformasi pendidikan. Sebelum kita mulai, saya mau kasih pantun dulu nih Bapak Ibu. Pagi hari makan kelapa. Cakep. Rasanya enak, bikin tertawa. Cakep. Kita di sini telah berjumpa dalam webinar yang istimewa. Bersama saya Nur Aini sebagai Master of Ceremony, merangkap juga sebagai moderator pada sore hari ini yang akan bersamai Ibu dan Bapak selama kurang lebih 1 jam ke depan dengan susunan acara sebagai berikut, yaitu pembukaan, presentasi materi, diskusi tanya-jawab, dan diakhiri dengan penutup. Hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara ini, mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan pembacaan doa pada acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala SMK Lab Business School Tangerang. Dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil Kepala SMK Lab Business School Tangerang, bidang kurikulum. Kepada Bapak Dwi Hartanto MKom dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Nur Aini selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Lab Business School, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Lab Business School, dan yang terhormat Bapak Ibu Kepala Program Studi SMK Lab Business School, serta Bapak Ibu sekalian.
sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu untuk kehadirannya pada kegiatan webinar ini, dan juga terima kasih kepada Ibu Yayah Khairiah selaku calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Lab Business School, yang sudah mengadakan kegiatan webinar dengan tema penerapan budaya positif di sekolah. Berdasarkan tema ini sangat baik ya, setidaknya mungkin ini nanti bisa menjadikan sebuah gambaran bagi sekolah kita untuk dimunculkannya sebuah budaya positif, sehingga secara otomatis ini bisa terlaksana dan menjadi sebuah kolaborasi dari seluruh elemen, baik bagi guru maupun siswa, dan yang pasti untuk semua warga sekolah, di mana untuk budaya positif ini perlu sekiranya kita tanamkan di berbagai macam bentuk kegiatan ya, seperti kita bisa membentuk disiplin ya, budaya disiplin yang sekiranya bisa kita tingkatkan, baik dari bagaimana cara kita berpakaian, kemudian bagaimana cara kita bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban kita gitu, sehingga kita bisa mengembangkan bukan hanya untuk kita saja ya, tapi juga untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi bagi murid menjadi siswa yang sekiranya memiliki pribadi yang cerdas, terampil, dan berkarakter profil pelajar Pancasila gitu. Mungkin secara singkat itu saja yang bisa saya sampaikan untuk mewakili Ibu Kepala Sekolah memberikan sambutan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Nur Aini SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dwi Hartanto Mkom atas sambutannya. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, saya ingin memberitahukan terlebih dahulu bahwa untuk mendapatkan sertifikat pada acara ini, peserta harus mengisi absensi terlebih dahulu, dan absensi akan diberikan di room chat setelah pemateri selesai atau sesaat sebelum penutupan. Sebelum saya membacakan CV narasumber hari ini, ada pantun dulu nih. Belum mulai, belum. Ibu guru membuat mie. Cakep. Kuahnya dicampur teri. Cakep. Demi terjalin silaturahmi, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita ini. Tepuk tangannya mana tuh Bapak Ibu? Saya akan presentasi terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pada acara webinar pada kali ini, saya ingin membacakan agenda webinar. Yang pertama yaitu pembukaan dan kesempatan kelas, kedua pembacaan CV narasumber, ketiga materi budaya positif, keempat tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk kesepakatan kelas pada kali ini, dimohon pada para peserta untuk mengaktifkan kamera, menonaktifkan kamera jika terkendala jaringan saja, kemudian menonaktifkan mikrofon, kemudian juga mengangkat tangan atau raise hand jika ada yang ingin ditanyakan. Waktu yang diberikan kurang lebih webinar pada hari ini yaitu 1 jam ke depan.
Mari kita bersama-sama mindfulness, memusatkan hati dan pikiran kita pada webinar kali ini. Dan jika ada pertanyaan atau komentar, silakan ngechat di kolom komentar. Apakah sepakat ini Bapak Ibu? Sepakat. Oke. Perkenalan singkat narasumber kita pada hari ini yang cantik, yaitu Ibu Yayah Chairiah, Eskap MKMGR. Lahir di Tangerang, tanggal 14 November 1989, yang beralamat di Klaster Gria Gerbang Indah Blok A nomor 6, RT 07 RW 03, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Pengalaman beliau mengajar di SMK Lab Business School Tangerang dari tahun 2013 sampai dengan sekarang. Dosen di Universitas Syedzi Madani dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Aktif di MGMP Asisten Keperawatan Kota Tangerang, serta mengikuti berbagai pelatihan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Sebelum kita mulai pemaparan materi oleh narasumber, supaya nggak ngantuk nih Bapak Ibu, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Siap ya? Cluenya adalah saya minta. Misal saya minta pegang kepala, maka Bapak Ibu pegang kepalanya. Oke, kalau saya bilang saya minta pegang hidung, maka Bapak Ibu pegang hidungnya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Nah, baiklah kalau gitu kita mulai ya Bapak Ibu. Siap. Saya minta pegang kepala. Nah, tadi cluenya apa? Saya minta. Ya. Tadi saya bilang cluenya adalah saya minta. Kenapa Bapak Ibu langsung pegang aja? Belum konsen. Oke, kita sekali lagi ya. Kita ulang. Oke. Saya minta pegang telinga. Saya minta pegang alis. Nggak ada alisnya lagi. Pegang mulut. Nah, nge-freeze ya, nge-freeze. Saya minta pegang hidung. Nah, agak-agak nih. Saya minta pegang kepala. Saya minta pegang dagu. Pegang mata. Iya, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Baiklah, tiba saatnya kita di acara inti. Yang kita tunggu-tunggu adalah pemaparan materi oleh narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kepada Ibu Yayah Chairiah Eskap MKM, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semua bisa berkumpul dalam dunia virtual di acara webinar ini. Salat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Terima kasih, tidak lupa saya ucapkan kepada Kepala SMK Lab Business School beserta staf dan jajarannya, serta terima kasih kepada Dewan Guru yang sudah hadir dalam acara kegiatan webinar ini. Tanpa kehadiran Bapak Ibu, mungkin acara ini tidak bisa berjalan sebagaimana dengan mestinya. Terima kasih pula kepada moderator yang juga merangkap sebagai MC yang luar biasa memandu acara ini dengan sangat baik ya. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia.
ya. Pada webinar hari ini kita akan membahas mengenai penerapan budaya positif di sekolah, ya. Mungkin kita di SMK Lab Business School ini sudah ada yang namanya budaya positif. Hanya saja nanti kita akan belajar lagi apakah penerapannya sudah dirasa maksimal atau belum nih ya untuk dilaksanakan. Karena seyogianya budaya positif itu dijalankan untuk menerapkan berbagai macam konsep ya seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukum dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan kelas atau sekolah, dan juga penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Baik Bapak Ibu, mari kita menyimak video berikut. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh pendidik di sekolah ini sehingga dia dapat melakukan hal tersebut. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल I hate this country. चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले हिंदुस्तान चले चलो Nah, kira-kira dari video yang tadi ditayangkan, kiranya ada Bapak atau Ibu yang mau memberikan tanggapan nih. Ibu Endah Triutami. Oke, silakan Ibu Endah. Baik, terima kasih Ibu Yaya Korea untuk kesempatannya. Jadi kalau dilihat dari video yang sudah ditayangkan tadi ya, ketika seorang anak kecil melakukan tindakan heroik untuk mengangkat pohon yang tumbang, jadi sepertinya pembelajaran karakter yang dibentuk oleh gurunya di sekolah itu sudah berhasil ya. Jadi anak tersebut memiliki rasa kepedulian, kemudian juga tolong menolong dan mampu menggerakkan orang dewasa untuk berbuat kebaikan. Itu sih menurut saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Etu atau Ibu Endah Triutami. Yuk kita berikan apresiasi terhadap tanggapan yang diberikan oleh Ibu Etu. Ya betul sekali ya, saya sependapat bahwa guru di sekolah anak tersebut sukses menanamkan karakter dan memunculkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh anak tersebut sehingga ia bisa melakukan hal yang luar biasa. Baik, kita akan lanjutkan materinya. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik nih Bapak Ibu ya. Bapak atau Ibu tinggal menjawab setuju atau tidak setuju. Ada 3 pertanyaan. 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. 2, ya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak.
Silakan nih Bapak Ibu bisa mencerna terlebih dahulu. Mana yang setuju, mana yang tidak setuju. Dan kira-kira apa sih alasannya seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menjawab pertanyaan pemantik ini? Silakan bisa tunjuk tangan atau memunculkan fitur raise hand-nya atau boleh langsung menyalakan mikrofonnya. Ibu Mayasari, silakan Ibu Mayasari. Baik Bu Yaya, terima kasih. Saya menjawab satu aja ya, 1, 2, 3 atau satu aja Bu Yaya? Maaf. Boleh 1, 2, 3 Bu kalau Ibu berkenan. Saya jawab nomor 1 aja ya, mungkin nanti yang lain saya beri kesempatan ya. Untuk yang pertama, itu adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak ya. Menurut saya setuju ya. Alasannya kalau kita memberikan hukuman atau sanksi ya, anak itu akan lebih disiplin dan akan lebih taat melakukan tata tertib atau peraturan. Ya, itu jawaban yang nomor pertama, itu adalah saya setuju ya. Mungkin yang lain akan menjawab yang 2 atau 3 ya. Itu aja Bu Yaya. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang punya jawaban berbeda dengan Ibu Mayasari. Oke, Pak Riki, silakan Pak Riki. Apa jawabannya kira-kira ya Pak Riki ya? Baik Bu, kalau saya, maaf ya Bu, off cam ya Bu. Oh iya, Yang pertama hukuman dapat mendisiplinkan anak, kalau menurut saya itu tidak setuju Bu. Karena jadi nanti anak itu menjadi kebiasaan. Jadi mereka disiplin takut karena adanya hukuman. Atau nanti bisa juga nanti anak bisa ngumpet-ngumpet untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, pemberian hukuman dalam hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau saya untuk yang kedua sangat setuju. Karena dengan melakukan sesuatu hal yang positif, maka tindakan anak pun nanti akan berubah menjadi sesuatu yang positif. Kalau yang ketiga, saya tidak setuju. Karena jadi nanti anak-anak itu terbiasa mengharapkan penghargaan jika ingin belajarnya itu bagus. Mungkin itu pendapat saya, Bu. Baik, terima kasih kepada Pak Riki atas tanggapannya. Sudah ada 2 tanggapan nih. Yuk kita berikan apresiasi kepada rekan-rekan kita yang sudah berani untuk mengemukakan pendapatnya. Baik, ini adalah pertanyaan pemantik ya. Setuju atau tidak setuju ya. Tadi nomor 1 ada yang mengatakan setuju, ada yang mengatakan tidak setuju. Ya sebenarnya saya luruskan kembali bahwa memang benar sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Riki, bahwa untuk mendisiplinkan anak dengan cara memberikan hukuman itu sangat tidak efektif ya, karena hukuman itu sifatnya paksaan dan biasanya bersifat negatif sehingga harus dihindari. Mungkin memberikan konsekuensi sebagai akibat dari suatu tindakan yang dilakukan lebih baik, karena biasanya konsekuensi itu menanamkan nilai-nilai pendidikan atau kebajikan yang akan memunculkan karakter anak menjadi lebih positif ya, seperti itu ya. Jadi tidak apa-apa kita berbeda pendapat, nanti kita akan lihat lagi setelah paparan sebenarnya mendisiplinkan itu yang baik seperti apa. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi materinya, bahwa topik pembahasan pada kali ini ada 6. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada posisi kontrol. Dan yang keenam ada segitiga restitusi. Oke, kita bahas satu persatu ya. Mulai dari disiplin positif ya. Sebenarnya untuk disiplin seringkali kita menyebutkan kata tersebut ya. Banyak yang menganggap disiplin itu berarti taat. Tetapi makna disiplin yang sebenarnya adalah belajar. Ini diambil dari bahasa Latin dari kata disciplina ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan ini berasal dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai.
Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ya, kita lanjut untuk nilai-nilai kebajikan universal. Dalam penerapan budaya positif di sekolah, diharapkan ada nilai-nilai kebajikan yang terbentuk dalam diri murid. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut biasanya bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan yang memiliki suatu tujuan, ini dari Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dari Diane Gosen 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Dan ini sudah masuk ke dalam kurikulum pendidikan nasional kita, yaitu kurikulum Merdeka, di mana penanaman karakter kepada murid diutamakan dengan mengacu kepada 6 nilai dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya. Teori motivasi, hukuman, dan juga penghargaan. Ya, seorang guru harus mengetahui motivasi perilaku pada manusia agar bisa melihat motivasi apa sih yang ada di dalam diri murid. Ya, nah di teori motivasi ini ada 3, ya. Ada 3 bentuk motivasi. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, nomor 1 dan 2 itu termasuk ke dalam motivasi eksternal. Apabila di lingkungan sekolah kita, murid masih melakukan sesuatu karena takut dihukum atau karena ingin mendapatkan imbalan, berarti masih dominan motivasi eksternal yang muncul. Dan guru harus berupaya maksimal untuk mendorong murid menumbuhkan motivasi internal untuk melakukan sesuatu karena menghargai diri sendiri dan meyakini nilai kebajikan yang diyakininya. Jadi itulah tujuan disiplin positif diri adalah membentuk, ya, mewujudkan motivasi internal dalam diri murid sehingga dia memiliki kesadaran diri untuk melakukan tindakan disiplin. Selanjutnya, di sini ada tokoh nasional yaitu Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya jika kita melakukan disiplin diri, kita ini sudah berupaya untuk memerdekakan diri. Karena dengan memerintah diri, kita melakukan sesuatu demi diri kita sendiri, ya, yang kita yakini bahwa itu memiliki nilai kebajikan yang positif, ya. Selanjutnya, ini ada dihukum oleh penghargaan. Nah, ini biasanya masih sering nih kita lakukan, ya, Bapak atau Ibu guru, yaitu dengan cara memberikan penghargaan atau reward kepada peserta didik, ya. Sebenarnya tepat atau tidak sih penghargaan itu diberikan kepada peserta didik, ya? Ternyata penghargaan itu sama dengan hukuman. Artinya meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan dan biasanya akan ada dampak dari pemberian penghargaan tersebut, ya. Jadi dihukum oleh penghargaan itu ada dampak-dampak yang timbul. Yang pertama itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Bahwa penghargaan bisa menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas,
dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang masih memberikan penghargaan atau reward kelebihan kepada peserta didik, kita bisa menguranginya ya, karena ternyata itu memberikan dampak negatif. Yuk selanjutnya. Sebaiknya penghargaan yang nanti akan kita lakukan, kita ubah nih dalam bentuk program kebajikan atau sering disebut dengan apresiasi. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, dan fokus pada prosesnya. Nah, ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Contohnya seperti ini. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, di sini ada bentuk apresiasi yang diberikan dan ada nilai kebajikan yang muncul pada situasi tertentu. Atau yang kedua, saya menghargai kepedulian pada saat membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Atau terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi ini adalah salah satu bentuk apresiasi dari kebajikan. Next, lanjut. Nah, Ibu Bapak, di sini ada tindakan guru ya. Kira-kira dari ketujuh tindakan guru ini, mana ya yang merupakan hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang keenam, untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, silakan Bapak Ibu bisa memikirkan dulu mana jawaban yang tepat dari 7 pernyataan tersebut, hukuman atau konsekuensi. Mungkin dari Bapak Ibu yang sudah menemukan jawabannya bisa di-sharing atau ada yang mau untuk mengemukakan pendapatnya, dipersilahkan. Silakan Ibu Tantia. Oke, untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, menurut saya itu adalah suatu hukuman. Lalu yang kedua juga mengelilingi lapangan, itu juga hukuman. Lalu yang ketiga itu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, itu hukuman. Lalu yang keempat, menggantikan kertas tugas, itu konsekuensi. Yang kelima itu juga konsekuensi, 6 dan 7 pun sama, konsekuensi. Baik, terima kasih kepada Ibu Tantia atas jawabannya. Berikan apresiasi kepada teman kita yang sudah berani mengemukakan pendapatnya. Masya Allah ya. Tadi itu yang sudah dijawab oleh Ibu Tantia ya. Kira-kira jawabannya benar atau tidak ya? Ternyata jawabannya yang pertama itu adalah hukuman ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga hukuman. Murid diminta untuk push up kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, itu juga hukuman. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja juga konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu itu.
Lebih mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu ada konsekuensi. Ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi hukum itu biasanya sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman biasanya membuat anak sakit, baik secara fisik maupun hati, biasanya untuk jangka waktu yang lama. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Untuk hukuman, anak jadi membenci kedisiplinan. Tapi untuk konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Hukuman biasanya bersifat paksaan, kalau konsekuensi itu sifatnya pemberian stimulus dan juga tanggapan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, tapi konsekuensi mendorong anak agar mudah untuk menyesuaikan diri. Kalau untuk hukuman, anak biasanya memiliki konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman timbul rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan dan tak dihargai. Tapi kalau konsekuensi yang timbul itu adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan tapi bersifat untuk sementara. Oke, kita lanjutkan. Keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas ya? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Biasanya peraturan itu berupa kalimat itu abstrak, pemilihan yang dibuat bersifat kalimat positif yang memiliki nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Contoh, mengapa sih kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, memakai masker, setengah meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, itu semua untuk mendukung motivasi intrinsik. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini ada lingkaran-lingkaran ya, bahwa dalam setiap lingkaran penerapannya dibentuk atau dimulai dari peraturan kelas. Dengan adanya peraturan kelas yang kemudian disepakati bersama dalam bentuk keyakinan kelas, muncullah ya lingkungan positif yang nantinya akan mewujudkan budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah ya. Di sini ada contoh perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas kalimatnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas tanggung jawab. Kalau peraturan dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelas menghormati orang lain. Peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas menghormati orang lain dan berkomitmen. Kalau peraturan dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian peraturannya dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Peraturan bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelas yang muncul menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keyakinan kelasnya adalah keselamatan atau keamanan. Nah, kita lanjut materi kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, kesenangan, penguasaan dan kebebasan. Semua manusia akan berusaha untuk memperoleh dan mendapatkan kebutuhan tersebut. Apabila tidak terpenuhi, maka akan timbul kekacauan atau permasalahan. Di sini 5 posisi kontrol guru ya. Jadi ada 5 posisi kontrol guru, yaitu ada penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, dan juga manajer ya. Sebagai seorang guru kita harus menempati posisi manajer ya. Posisi manajer ini itu dilakukan oleh guru yang murid
dan biasanya menuntut dan mengarahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga terciptanya identitas positif atau berhasil pada diri murid. Ini ada penjabaran mengenai 5 posisi kontrol, di mana kalau penghukum biasanya gurunya ini buatnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kan kalau pembuat rasa bersalah biasanya guru berbuatnya itu berceramah atau mengatakan seharusnya kamu tuh begini, ibu kecewa sama kamu, seperti itu ya. Kalau teman biasanya guru membuat alasan-alasan untuk muridnya, membela ya, bersikap ramah, saking ramahnya sampai kadang murid tidak bisa menempati batasan antara guru dengan teman. Kalau pemantau itu guru berbuat menghitung dan juga mengukur. Kalau manajer biasanya gurunya berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau penghukum gurunya biasanya berkata, kalau kamu tidak melakukan, rasain, makanya dengerin gurunya. Nah, seperti itu tuh. Tapi kalau pembuat rasa bersalah, biasanya dia akan berkata seperti gurunya, ya. Kamu seharusnya sudah ibu bantu bersyukur, jangan berbuat seperti ini, seperti itu. Ibu kan sudah membantu kamu, ibu kalau kamu seperti ini terus, nah kayak gitu. Kalau teman, ayolah lakukan sesuatu ini demi ibu. Masa kamu tidak mau? Kan ibu pernah bantu kamu, gitu. Kalau pemantau biasanya gurunya berkata apa peraturannya, seperti itu, ya. Kemudian kalau manajer biasanya berkata apa yang kita yakini. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, seperti itu. Dan nanti hasil yang dihasilkan dari 5 posisi kontrol ini akan berbeda-beda. Kalau penghukum hasilnya anak biasanya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, jadi negatif semua. Kalau pembuat rasa bersalah juga sama, hasilnya menyembunyikan, menyangkal, ya. Kalau bahasa kita mah ngeles anaknya, ya, atau berbohong, cari-cari alasan. Kalau sebagai teman nanti hasilnya anak akan ketergantungan. Anak akan bersikap baik hanya pada guru tertentu yang dianggap dia teman, gitu ya. Kalau pemantau nanti hasilnya akan menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak diawasi, ya akan berubah lagi. Kalau posisi manajer, maka hasilnya akan menguatkan pribadi. Anak akan menjadi jauh lebih mandiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Oke, selanjutnya. Ya, di sini ada pernyataan dan siapa yang mengatakan. Kalau ada pernyataan seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu biasanya posisi gurunya adalah pembuat orang merasa bersalah. Kalau yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya ya, udah dibilangin juga. Nah, itu biasanya yang mengatakan adalah posisi guru sebagai penghukum. Kalau yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak kalian aja. Nah, itu biasanya posisi guru yang sebagai teman, ya. Kalau pernyataan atau pertanyaan seperti ini, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu biasanya posisi gurunya sebagai pemantau. Kalau bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini biasanya posisi gurunya sebagai manajer, ya. Ini juga ada yang terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir, ditungguin terus. Nah, itu biasanya gurunya menjadi posisi penghukum. Ya. Nah, kira-kira ibu bapak ada di posisi yang mana nih? Nah, dari kelima posisi itu, waktunya kita melakukan transformasi pendidikan. Bergerak dari menerapkan peraturan, posisi pemantau, dan memberikan konsekuensi atau hadiah menjadi menerapkan nilai-nilai, menjadi posisi manajer dan mulai memperbaikinya, ya. Semoga ada hal baik yang bisa diterima Bapak Ibu sehingga ada perubahan ketika berada pada posisi kontrol seorang guru. Lanjut. Segitiga restitusi. Lanjut.
Nah, ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua melakukan validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, di sini ada cara-caranya. Ya, biasanya ibu bapak mungkin sudah melakukannya, cuman mungkin tidak lengkap segitiga ini. Biasanya yang paling sering dilakukan adalah menstabilkan identitas. Ibu paham, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu biasanya guru-guru. Atau nggak ada orang yang sempurna, ya gitu ya. Nggak ada manusia yang sempurna. Itu biasanya adalah tahap menstabilkan identitas, ya. Jadi untuk menstabilkan identitas ini, membuat anak merasa gagal karena berbuat salah, menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Gurunya pasti akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, atau tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, ya. Atau mungkin ada juga yang berkata, Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Atau kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, dari kata-kata tersebut kiranya ibu bapak bisa bercermin kata-kata apa yang paling sering muncul untuk diucapkan ya pada tahap menstabilkan identitas. Oke, kita selanjutnya yang kedua, validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Ketika melakukan kesalahan itu, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Guru biasanya berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap, tetapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Atau apakah kamu bisa melakukannya dengan yang lebih baik besok? Ya, itu adalah contoh-contoh kalimatnya. Lanjut, yang ketiga, tahap menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya gurunya akan berkata, apa nilai yang kita percaya di sekolah atau di kelas? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Atau apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu akan menjadi orang seperti apa? Itu ya. Selanjutnya, Zahra sering datang. Oke, selanjutnya akan ada contoh video penerapan segitiga restitusi supaya ibu bapak sekalian bisa mengambil contoh. Apa sih tindakan segitiga restitusi, tahapannya seperti apa? Inilah contoh videonya. Zahra sering datang terlambat ke sekolah sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Zahra, ibu mendapat laporan dari guru piket bahwa kamu sudah terlambat beberapa kali. Apakah itu betul? Iya, Bu. Menurut kamu sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 6 kali, Bu. Sering terlambat itu merupakan kesalahan atau bukan? Iya, Bu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Setuju? Setuju, Bu. Baik, Zahra, kita cari solusinya bersama ya. Iya, Bu. Zahra, datang terlambat pasti kamu ada alasannya. Kenapa sih kamu bisa datang terlambat? Karena saya sering apa yang kamu kerjakan sehingga kamu bisa berlalu malam? Main HP, scroll Instagram, dan nonton YouTube. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Apakah datang terlambat sesuai dengan menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Tidak disiplin dalam pembelajaran. Menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? Penting, sehingga saya bisa datang di sekolah tepat waktu dan menghargai waktu. Betul sekali, menghargai waktu itu sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kita, sehingga kita bisa menghargai orang-orang di sekitar kita, pekerjaan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jara Amanda dari kelas 12 Asisten Keperawatan. Terima kasih kepada Ibu Yaya, Ibu wali kelas saya yang telah memberikan ruang diskusi untuk mencari solusi masalah yang saya lakukan di sekolah. Saya akan melakukan manajemen waktu sehingga saya tidak datang lagi terlambat ke sekolah. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator dulu. Terima kasih kepada Ibu Yaya atas pemaparan materi mengenai budaya positif di sekolah. Kita beri aplaus sekali lagi buat Ibu Yaya atas penjabaran materinya. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Apabila Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan, silakan melakukan raise hand terlebih dahulu. Silakan kepada Ibu Amai Rezani. Ya, terdengar nggak ya suara saya? Terdengar ya? Terdengar Ibu Amai. Oke, terima kasih Bu Yaya atas penjabarannya tadi ya. Alhamdulillah gitu ya, sedikit demi sedikit saya jadi tahu gitu ya. Mungkin ada beberapa yang saya lakukan mungkin selama ini salah atau sudah mengarah ke arah tadi ya budaya positif gitu ya. Jadi saya ingin lebih jauh lagi tadi ya tentang segitiga restitusi itu tadi ya. Jadi pada akhirnya nanti apa sih manfaat segitiga restitusi itu gitu ya? Apakah bagi anak atau bagi gurunya gitu yang menerapkan begitu? Terima kasih Bu ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Amai atas pertanyaannya. Bagaimana Ibu Yaya, mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Baik, saya akan langsung menjawab saja pertanyaan yang tadi diajukan oleh Ibu Amai Rezani ya. Bahwa segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi yang baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Manfaat yang diperoleh itu biasanya murid akan menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Seperti itu Ibu Amai. Oke Bu Yaya, saya boleh nanya? Oh iya, silahkan Ibu Nuraini. Ya, tadi pemaparannya mengenai budaya positif sangat baik sekali, apalagi seperti yang kita tahu bahwa murid pada zaman sekarang ini susah ditebak, apalagi dengan perkembangan teknologi dan juga mereka sudah membawa karakteristik dari rumahnya mereka masing-masing, di mana mereka sudah dididik terlebih dahulu di rumah oleh orang tua mereka, sehingga terkadang ada miss nih antara pendidikan di rumah dengan pendidikan yang kita laksanakan atau disiplin positif yang kita laksanakan di sekolah. Terkadang orang tua kurangnya kontrol dari orang tua itu sangat memungkinkan sekali terjadi beberapa konflik akhirnya di sekolah. Misalnya seperti mungkin dalam penggunaan media sosial yang sulit dibatasi saat ini, apalagi mungkin Ibu Yaya di sekolahnya juga kan rata-rata muridnya mengalami puber di usia 17 tahun, lagi seneng-senengnya, lagi puber-pubernya. Apa yang harus kita lakukan sebagai pendidik, sebagai guru di sekolah agar dapat mengatasi permasalahan itu dengan terjadinya ketimpangan antara pengaturan dari orang tua dengan disiplin positif yang diterapkan di sekolah. Begitu kiranya. Baik, terima kasih kepada Ibu Nuraini atas pertanyaannya ya. Memang benar sekali ya bahwa sebenarnya disiplin positif yang diterapkan di sekolah itu tidak bisa berjalan semaksimal mungkin apabila tidak adanya kolaborasi dari semua elemen ya, baik itu dari elemen sekolah maupun dari orang tua murid. Karena sebagaimana pula
kita sudah berusaha mendidik anak di sekolah, tetapi seorang guru tidak bisa melakukan kontrol terhadap anak ketika di rumah. Maka dari itu harus ada peran serta dari orang tua murid untuk melakukan kerjasama terhadap pengawasan yang akan diberikan kepada murid atau peserta didik kita, ya. Kita juga harus menanamkan kesadaran diri atau motivasi intrinsik dalam diri murid tersebut bahwa untuk melakukan segala sesuatu harus mengetahui konsekuensi atau akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Dan yang paling penting adalah komunikasi yang efektif dengan orang tua untuk membantu anak dalam melakukan kontrol diri yang mereka miliki, ya. Karena bagaimana pula orang tua adalah pengawas yang ada di rumah bagi peserta didik, ya. Jadi tugas kita sebagai seorang guru tetap memberikan tuntunan, ya, teladan kepada peserta didik yang di sekolah, ya. Kemudian untuk di rumah kita lakukan kolaborasi dengan orang tua murid agar juga bisa memberikan tuntunan yang baik, contoh yang baik kepada anaknya. Seketika si anak memperoleh dua contoh di sekolah dan di rumah, itu akan menjadikan pembiasaan positif bagi anak yang nantinya bisa tertanam di dalam diri anak kesadaran diri untuk melakukan hal yang positif, ya, sehingga nanti anak itu bisa terbentuk karakternya dimanapun, ya, karena sudah ada penanaman dari sekolah dan juga dari rumah. Akan saya langsung simpulkan saja bahwa materi mengenai penerapan budaya positif di sekolah, ya. Dengan mengetahui disiplin positif dan motivasi yang ada pada diri murid, serta menjadikan diri kita sebagai seorang manajer dalam posisi kontrol guru, dengan membuat keyakinan sekolah atau kelas yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, serta kebutuhan dasar murid, juga dengan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi di sekolah, guru berperan sebagai agen perubahan untuk memberikan transformasi pendidikan dengan penerapan budaya positif di sekolah. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan. Peran guru sebagai pamong sesuai dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan menuntun segala kodrat pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Mungkin itu saja Bu Nuraini dari saya. Bapak Ibu, ini ada refleksi, ya, mengenai pembelajaran webinar kita pada hari ini. Boleh diisi refleksinya sehingga nanti kita bisa melihat kira-kira Bapak Ibu ini sudah mencapai yang mana atau kira-kira ada pengalaman apa gitu, ya. Silakan Bapak Ibu, saya kasih waktu untuk mengisi Padletnya. Itu nulisnya di mana? Nulisnya di Padlet, Pak. Ini saya kirim ya ke Bapak, ya. Baiklah Bapak Ibu, sambil menunggu ini sudah ada beberapa yang mengisi mengenai refleksi webinar budaya positif. Posisi kontrol apa yang biasanya Bapak atau Ibu lakukan? Nih, jawabannya macam-macam ya. Mulai dari Ibu Nuraini, posisi kontrol sebagai teman. Ibu Eni Handayani, posisi pemantau dan sedang belajar dalam posisi manajer. Masya Allah, semoga konsisten dan terus berubah menjadi seorang manajer seutuhnya. Posisi teman yang selalu saya coba. Ada Pak Riki, posisi kontrolnya sebagai pemantau, kemudian sebagai teman, ya. Iya, bagus ya. Nanti ada perubahan.
sehingga nantinya lambat laun kita bisa berubah menjadi posisi seorang manajer yang merupakan posisi ideal sebagai seorang guru dalam melakukan tugasnya ya. Untuk pertanyaan kedua, pernahkah Bapak atau Ibu menggunakan segitiga restitusi ketika menangani permasalahan dengan murid ya? Ini untuk kali ini saya baru mengenalnya, tapi dalam penerapannya ada sebagian sih yang sama. Iya ya, kadang-kadang kita tanpa disadari sudah melakukan walaupun kita tidak tahu namanya. Tapi setelah webinar ini sudah mengetahui bahwa tahapan yang kita lakukan salah satunya mungkin ada tahapan segitiga restitusi di dalamnya. Bu Eni Handayani sudah, namun tahapannya belum jelas. Ibu Nuraini alhamdulillah sudah pernah dan ternyata dengan menerapkan membuat hati lebih tenang karena tanpa melakukan hukuman untuk mengatasi masalah murid. Masya Allah, terima kasih, ini sudah menjadi seorang manajer yang nantinya bisa memberikan murid ya rasa untuk mandiri dan tanggung jawab ketika menghadapi persoalan atau permasalahan. Belum, tapi Pak Riki belum. Tapi setelah mengikuti webinar ini saya akan berusaha mulai menerapkan. Masya Allah, terima kasih Pak Riki. Selanjutnya ini ada apa tindakan yang Bapak atau Ibu lakukan untuk menerapkan budaya positif di sekolah atau di kelas? Ibu Nuraini membuat kesepakatan kelas. Oke. Ibu Eni dimulai dengan menyusun peraturan kelas atau sekolah, kemudian keyakinan kelas atau sekolah sampai pada penerapan budaya positif dengan pendekatan restitusi. Oke. Bu Aini segitiga restitusi pernah tapi belum tahu tahapannya. Mungkin sudah dilakukan tapi nama-namanya kita tidak familiar. Tapi setelah mengikuti webinar dan kita mengetahui dari materi-materi guru penggerak, ternyata yang sudah kita lakukan adalah tahapan restitusi. Mungkin seperti itu ya. Pak Riki menyusun keyakinan kelas, ya ini paling sering kita lakukan ya, dengan membuat kesepakatan awal, kemudian membuat keyakinan. Mayoritas jawabannya membuat keyakinan kelas itu sama ya. Baiklah Bapak Ibu, sudah tibalah di penghujung acara ya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Yayah Chairia atas sebagai narasumber pada webinar hari ini tentang penerapan budaya positif di sekolah, budaya positif cerminan transformasi pendidikan. Kita beri aplaus sekali lagi kepada Ibu Yayah. Sebelum acara ini benar-benar berakhir, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Bapak Ibu diaktifkan kameranya, kita foto dulu yuk. Bu Eni. Oke, kita aktifkan dulu kameranya. Yuk kita foto bersama. Gimana kalau yang pertama L? Labusta. Labusta boleh. Literasi ya sama. Ya, Labusta literasi. Labusta. Oke, siap ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Gaya yang kedua, mau apa nih Bapak Ibu nih? SMK bisa. Oke, SMK bisa. Boleh jempolnya ditunjukkan. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Oke, sekali lagi berarti gayanya bebas. Bebas. Gaya bebas, gaya bebas, gaya bebas. Bebas ya. Gaya bebas. Oke, gaya bebas gimana ya? 1, 2, 3. Tunggu dulu. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada webinar kali ini. Sebelum kita tutup acara ini, marilah kita membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, cakep. Badan tubuh banyak lemak. Cakep. Kalau lebaran buat cakep. Terima kasih sudah nyimak. Semoga webinar ini bermanfaat. Saya melanjutkan acara ini dari awal sampai akhir. Saya Nur Aini selaku MC atau moderator. Mohon maaf segala kekurangan. Ya. Ketarik beli minyak. Terima Cakep. Cakep. Bagus, Mbak. Ini saya punya ini lagi nih. Bunga ramadi. Cakep. Tumbuh cepat. Segera sehat. Saya punya kekurangan. Cakep. Aku masih belajar. Yang terakhir satu lagi terakhir. Oke, boleh. Udara Guru Cendrawasih. Cakep. Cari dulu di Papua. Cukup. Ayo mau berenang nih. Dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak semua. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.